Kenapa Babe tidak mau vaksin? Jawaban pertanyaannya itu begitu. Gue jawab, karena pemerintah. Kan pemerintah menyuruh orang divaksin. Justru karena itu, saya kecil vaksin kok. Tapi nggak ada paksaan. Saya jadi curiga, kenapa harus dipaksa? Makanya saya nggak mau. Saya nggak suka dipaksa. Yang dipaksa itu nggak enak. Iya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah Alhamdulillah, gue bersyukur nih ada kabar gembira banget nih ya. Berarti gue udah bisa jalan-jalan lagi. Halo Kalimantan Timur, halo Kalimantan Selatan. Bentar lagi gue udah bisa jalan-jalan ya, karena gue memang nggak mau vaksin. Dan sudah ada berita kemarin kan kereta, sekarang Alhamdulillah dengan bersabar berapa tahun gue nggak kemana-mana. Yang biasanya gue ke Kalimantan Selatan sampai rumah singgah gue di Kalimantan Selatan itu terbengkalai. Gue nggak ketemu anak yatim gue di Kalimantan Selatan ya, di Kalimantan Timur. Jadi tapi alhamdulillah dengan sabar itu insya Allah ya dapat manfaat. Ada berita begini guys, terbaru Satgas hapus vaksin COVID-19 sebagai syarat wajib perjalanan ya 10 Juni 2023. Alhamdulillah, jadi kita udah nggak pakai micin-micinan lagi udah. Ya gue sampai waktu meninggalnya Allah yarhamu abah itu gue nyetir dari Jakarta ke Surabaya, dan itu waktu sidang juga tuh. Alhamdulillah, kita baca dulu ya guys ya, kita baca dulu beritanya. Alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Sabar kita membuahkan hasil. Nih liputan 6 aja nih ya. Kalimat pertamanya kabar menggembirakan. Artinya banyak orang mau mengakui sebenarnya bahwanya syarat micin nih nggak masuk di akal gitu. Tapi mau bilang apa mereka yang punya kuasa? Yang penting kita udah usaha guys. Alhamdulillah. Hai kalian yang bertahan. Hai semua yang bertahan. Gak boleh micin. Woi saudaraku semangat. Yeah. Kini aturan terbaru vaksin COVID-19 sebagai syarat wajib perjalanan dalam dan luar negeri dihapuskan. Aturan ini tertuang dalam surat edaran SE nomor 1 tahun 2023 tentang protokol kesehatan pada masa transisi endemi coronavirus disease 2019 COVID-19. Walaupun aturan wajib vaksinasi dihapuskan, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito menyampaikan, ini kalau nggak salah pernah ketemu sama gue di kantor DPD nih, Pak Wiku ini kalau nggak salah ya. Iya, lucu juga debat sama lulusan SMA Pak ya. Kalau nggak salah loh ya. Masyarakat tetap dianjurkan untuk mendapatkan vaksinasi lengkap dan booster. Makan dah tuh yang mau. Makan sama botolnya nggak apa-apa. Upaya ini demi melindungi diri dari virus corona. Alhamdulillah 3 tahun gue terlindungi dari propaganda. Bodoh amat. Vaksinasi sebagai syarat wajib perjalanan berarti dihapuskan. Iya betul. Lebih tepatnya surat edaran terbaru secara umum mengatur terkait protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 dengan anjuran
Ujar Wiku kepada healthliputan6.com melalui pesan singkat pada Jumat 9 Juni 2023. Yakni pertama, tetap melakukan vaksinasi COVID-19 sampai dengan booster kedua, terutama bagi masyarakat rentan seperti lansia dan komorbid. Iya, serah lu. Gua kagak. Mulai berlaku 9 Juni 2023. Surat edaran yang diteken Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Letjen TNI Suharyanto ini berlaku mulai 9 Juni 2023. Penyesuaian syarat perjalanan ini guna menindaklanjuti perkembangan situasi pengendalian virus SARS-CoV-2 dengan kondisi persebaran kasus di dunia dan Indonesia yang semakin terkendali, kekebalan masyarakat yang tinggi, dan relaksasi kebijakan transportasi di beberapa negara. Yes. Alhamdulillah. Hai teman-temanku. Kemudian serta hasil evaluasi lintas sektor terhadap pengendalian COVID-19, maka diperlukan penyesuaian mekanisme pengendalian terhadap protokol kesehatan pada masa transisi endemi untuk mencegah penularan coronavirus disease 2019 COVID-19. Iya, mencegah penularan. Iya, padahal si micin sendiri sudah diakui tidak mencegah penularan. Tidak mencegah. Orang masih bisa kena, orang masih bisa nularin. Udah ada buktinya. Nggak percaya sih lu pade. Pada isi SE Satgas nomor 1 tahun 2023 tentang protokol kesehatan pada masa transisi endemi coronavirus disease 2019 COVID-19, vaksinasi COVID disebutkan berupa anjuran bukan lagi kewajiban. Dari awal mestinya begitu. Anjuran aja, orang yang mau, yang nggak mau ya jangan dipaksain lah. Jadi gue waktu di sidang itu ditanyain dari pihak Kemenkes sama menteri itu, Babe vaksin? Enggak. Kenapa Babe tidak mau vaksin? Jawaban pertanyaannya itu begitu. Gue jawab, karena pemerintah. Kan pemerintah menyuruh orang divaksin. Justru karena itu, saya kecil vaksin kok. Tapi nggak ada paksaan. Saya jadi curiga, kenapa harus dipaksa? Makanya saya nggak mau. Saya nggak suka dipaksa. Yang dipaksa itu nggak enak. Iya, justru yang membuat gue berpikir tentang ini semua, kenapa harus ada paksaan gitu. Kalau cuma anjuran mungkin gue akan malah waktu itu akan apa ya, nggak sekepo ini terhadap vaksin gitu. Jadi justru sikap pemerintah yang membuat gue nggak mau vaksin itu. Karena maksa. Karena sesuatu yang dipaksakan itu pasti jelek. Iya. Sesuatu yang dipaksakan pasti jelek. Jadi begitu. Nah kalau begini kan anjuran kan bagus. Coba dari dulu. Ya kan? Haha. Yes. Seluruh pelaku perjalanan dalam dan luar negeri, pelaku kegiatan di fasilitas publik, dan pelaku kegiatan berskala besar tetap berupaya melakukan perlindungan secara pribadi dari penularan COVID-19 serta anjuran lain antara lain dianjurkan tetap membawa hand sanitizer dan atau menggunakan sabun dan air mengalir untuk cuci tangan secara berkala, terutama jika telah bersentuhan dengan benda-benda yang digunakan secara bersamaan. Dari sebelum COVID kita begitu, wudhu 5 kali sehari secara berkala, tiap kali wudhu, tiap mau sholat wudhu minimal 5 kali gitu dengan air yang mengalir, wudhu pakai protokol. Bagi orang dalam keadaan tidak sehat dan berisiko tertular atau penularan COVID-19 dianjurkan menjaga jarak atau menghindari kerumunan orang untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Kan udah dari itu. Ya, biar nggak panjang. Yang pasti dianjurkan tetap menggunakan aplikasi Satu Sehat untuk memantau kesehatan pribadi. Waduh, Satu Sehat. Iyalah. Syarat perjalanan sebelumnya sebagai pembanding SE Satgas COVID-19 nomor 24 tentang ketentuan pelaku perjalanan dalam negeri PPDN sebelumnya yang mencantumkan syarat wajib vaksinasi sebagai berikut. PPDN dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah mendapatkan vaksin dosis ketiga boosternya yang udah rasain dah tuh. Terima resiko. PPDN pada status warga negara asing berasal dari perjalanan luar negeri dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah mendapatkan vaksin kedua. Yang luar negeri lebih gampang. PPDN dengan usia 6-17 tahun wajib telah mendapatkan vaksin dosis kedua. PPDN dengan usia 6-17 tahun berasal dari perjalanan luar negeri dikecualikan dari kewajiban vaksinasi. Bayangin, yang dari luar negeri dikecualikan dari kewajiban vaksinasi. Yang di dalam negeri disuruh vaksin,
Yang dari Indonesia, alah, PPDN dengan usia di bawah 6 tahun dikecualikan terhadap syarat vaksinasi, namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi COVID-19. Ya kalau di bawah 6 tahun mau jalan kemana nggak pakai pendamping, Pak? Gimana ini aturan? Di bawah 6 tahun harus ada pendamping. Ya. Itu kalau sampai ada bocah di bawah 6 tahun jalan sendiri, itu bocah hilang namanya. Aduh, ini yang bikin aturan siapa sih ya? Udahlah. Ya pokoknya begitu dan alhamdulillah udah dah. Gua ngebacanya aturan-aturan ini dan alhamdulillah setelah beberapa tahun berjuang kita bertahan ya buat teman-teman rekan-rekan MPR. Semuanya semangat ya. Alhamdulillah. Dan buat Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara, Gorontalo, Babe Aldo bisa mengunjungi kalian lagi insya Allah setelah ini ya. Setelah 9 Juni dan ini udah tanggal 11 guys, udah tanggal 11 jadi gue udah bisa jalan-jalan naik pesawat lagi. Oh berapa tahun gue gak naik ya. Ya Allah. Ya alhamdulillah ya Allah kita syukuri sama Allah. Mudah-mudahan gak ada lagi tuh ya pandemi-pandemi. Nah ya. Itu lo baca sendiri aturannya dan ini kabar gembira buat kita. Nah ya gitu aja dari gue ya. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang udah dapet no. Rasain. Cian deh lu. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. Tahu kerannya di depannya, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama lu kalau kepingin langsung pesen aja itu ada nomor WA-nya nanti gua kalau cantumin ada juga IG-nya langsung pesen murah segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan gak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja langsung pesan ya. Ini nomornya.